Salam sejahtera saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah hidup dalam perspektif kekekalan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara-saudara terkasih, dalam bukunya Making Sense of God, Tim Keller menuliskan, kita ini sekarang sedang hidup dalam zaman atau masyarakat sekuler. Dan menarik, salah satu pengertian atau ciri utama dari zaman sekuler itu adalah zaman di mana semua penekanan terletak pada kehidupan sekarang ini tanpa adanya konsep kekekalan. Semua untuk pemenuhan kehidupan sekarang ini. Makna dalam hidup dan kebahagiaan dipahami dan diusahakan hanya dalam konteks saat sekarang ini. Dan biasanya pemenuhan itu dalam bentuk kemakmuran ekonomi, kenyamanan material, dan kepuasan yang didapatkan melalui itu semua. Dan ini terjadi bahkan bagi orang-orang yang menyatakan bahwa mereka percaya pada kekekalan. Namun ketika mempersiapkan bagian ini, melihat latar belakang dari Yohanes 6 ayat 27, yang juga menjadi latar belakang dari pernyataan Yesus, "Akulah roti hidup," apa yang disebut zaman sekuler oleh Tim Keller, yaitu penekanan pada pemuasan sekarang ini dan kegagalan melihat yang kekal, ternyata adalah pergumulan atau sebuah realita yang terjadi sejak dulu. Mari kita lihat latar belakang dari Yohanes 6 ayat 27 tadi. Ayat 1 sampai 15, sehari sebelumnya di sisi lain dari Danau Tiberias, Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dari 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, siapakah mereka ini? Ayat 2, orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 12 mencatat mereka kenyang, bahkan ada kelebihan 12 bakul penuh. Dan melihat itu semua, orang banyak hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Tetapi Yesus, karena tahu maksud orang banyak itu, Yesus menyingkir ke gunung. Dan besoknya mungkin waktunya sarapan, lapar lagi. Dan ketika mereka sadar Yesus tidak ada di situ, ayat 24, mereka menyeberang ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka sangat giat mencari Yesus. Namun dari percakapan dengan Yesus, ketika kemudian orang banyak itu menemukan Yesus di rumah ibadat di Kapernaum, kita tahu apa sebenarnya inti pencarian mereka dari jawaban Yesus kepada mereka. Ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka bertanya kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Mungkin mereka mengharapkan Yesus akan menyatakan kembali kepada mereka suatu mukjizat bagaimana Yesus tiba di Kapernaum. Namun Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Apakah yang orang banyak itu cari? Kenyang.
pemenuhan kepuasan sekarang ini. Berbondong-bondong orang banyak, begitu giat mereka mencari Yesus, bukan karena siapa dia, tetapi hanya karena pemenuhan kepuasan sekarang ini. Kenyang. Orang banyak itu terpaku pada mukjizat dan gagal melihat pribadi yang melakukan mukjizat itu. Carson di dalam komentarnya mengatakan, tanda yang seharusnya membawa mereka kepada apa sebenarnya yang ditandakan oleh tanda itu, yaitu pribadi Yesus sendiri, gagal mereka lihat. Ketika orang banyak melihat roti dan merasakan kenikmatan perut yang kenyang, mereka hanya memikirkan bagaimana rasanya memiliki seorang raja yang akan terus memenuhi kebutuhan mereka, mengisi perut mereka setiap hari. Mereka sangat excited mencari dan mengikuti Yesus. Mereka tidak mau ambil pusing tentang siapa dia, sepanjang Yesus mengenyangkan mereka. Disitulah Yesus berpaling di dalam ayat 27 dan berkata, jangan bekerja untuk makanan yang binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara-saudara terkasih, apakah artinya ini makanan, hal-hal materi, termasuk perlindungan kehidupan saat ini tidak penting? Nah, menarik saudara, kalau kita lihat Yesus memberi mereka makanan fisik sampai kenyang. Berarti Yesus memperhatikan kebutuhan mereka. Bahkan kisah ini mempunyai kisah di tengah-tengah itu, yaitu ayat 16-21 ketika para murid di tengah danau dan Yesus tidak bersama dengan mereka, laut bergelora karena angin badai. Dan pada saat itu Yesus datang, "Aku ini, jangan takut." John Piper mengatakan Yesus mau menunjukkan suatu pesan kepada murid-muridnya. Di dalam kesulitanmu, aku ada. Dan di atas segalanya, dia berikan dirinya sendiri bagi mereka. Inilah yang terutama. Dan inilah yang gagal dilihat orang banyak. Mengapa? Karena pikiran mereka hanya terpaku kepada hal-hal materi, kekenyangan, kepuasan saat ini. Saudaraku, mengapa penting untuk berjuang hidup dalam perspektif kekekalan? Kita akan terus digoda oleh pemenuhan kehidupan saat ini, oleh pemenuhan kepuasan saat ini, hal-hal yang sementara, dan gagal melihat kekekalan. Dan itu yang kita lihat terjadi kepada orang banyak. Ketika Yesus melanjutkan pengajaran tentang hidup kekal, dan mari kita lihat akhir dari pencarian mereka. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ironi. Hal ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Saudara-saudara terkasih, manusia itu diciptakan untuk kekekalan. Manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Allah merancang manusia menurut gambarnya untuk hidup kekal. Tentu berbeda dengan Allah yang dari kekal sampai kekal. Manusia adalah ciptaan, tetapi diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Dan sadar atau tidak, semua manusia memiliki suatu naluri bawaan yang merindukan kekekalan. Mengapa? Alkitab berkata, Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia.
Pengkhotbah 3 ayat 11, ini satu ayat favorit, tetapi sayangnya kita hanya senang bagian pertamanya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Saudara-saudara terkasih, apa tanda yang paling nyata bahwa pada dasarnya manusia itu sadar dan merindukan kekekalan? Kematian. Sekalipun kita tahu bahwa semua orang akhirnya akan mati, tetapi tetap saja kematian selalu terasa tidak wajar, tidak adil, atau tidak diinginkan. Mengapa? Karena kita merasa merindukan seharusnya kita hidup selamanya. Ini adalah bukti karena Allah melengkapi hati kita dengan keinginan hidup kekal. Namun di sisi lain, kekekalan dan adanya kematian menegaskan kefanaan hidup di bumi ini. Alkitab begitu banyak mengingatkan akan kefanaan hidup ini. Misalnya Ayub 14 ayat 1-2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Atau Yakobus menunjukkan kehidupan manusia seperti uap yang sebentar saja lalu lenyap. Kefanaan hidup manusia sesungguhnya disadari oleh manusia. Itulah sebabnya falsafah tentang kefanaan hidup manusia hampir dimiliki di semua tempat di dunia ini. Falsafah Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini hanya mampir minum. Sementara, sebentar saja. Saudara-saudara terkasih, berbicara tentang kekekalan, Alkitab menegaskan kekekalan itu, kehidupan setelah di bumi ini hanya menawarkan dua pilihan, sorga atau neraka. Saya tentu tidak akan membahas dalam konteks tempat, tetapi di dalam relasi hubungan dengan Allah. Sorga adalah hidup di dalam relasi dengan Allah selama-lamanya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Alkitab sebagai kehidupan yang kekal. Dan sebaliknya, neraka adalah hidup di dalam keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Alkitab, binasa. Seringkali kita salah memahami binasa berarti mungkin hilang lenyap, tidak eksis lagi. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk kekekalan. Tetapi apa yang membedakan relasi dengan Allah? Sorga, kehidupan kekal yang dikatakan oleh Alkitab adalah hidup dalam relasi dengan Allah selama-lamanya. Dan binasa, kematian kekal adalah hidup dalam keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, apakah yang menentukan antara kedua pilihan itu, sorga atau neraka, hidup kekal dan kematian kekal? Dan Alkitab secara jelas menyatakan bahwa hubungan dengan Allah di bumi ini, sekarang ini, akan menentukan hubungan setiap orang dengan Allah di dalam kekekalan. Sekarang mari kita kembali kepada Yohanes 6 tadi. Apakah yang Yesus maksudkan bahwa kita harus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Dan Yesus berbicara
tentang relasi dengan Allah. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu orang banyak itu bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Dan ayat 29 memberikan kepada kita apa artinya hidup kekal. Relasi dengan Allah itu dimulai dari mana? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus, Mesias, Kristus yang telah diutus Allah. Inilah yang disahkan oleh Allah dengan meterainya sebagai satu-satunya yang menentukan relasi setiap orang dengan Allah di bumi. Percaya kepada Yesus Kristus, dan itu akan menentukan relasi dengan Allah di dalam kekekalan. Dan firman Tuhan memberikan kepada kita suatu jaminan bahwa percaya kepada Yesus Kristus, kita pasti akan mendapatkan kehidupan kekal. Alkitab begitu kaya menyatakan hal ini, akan adanya jaminan hidup kekal ketika percaya kepada Yesus, Mesias, Kristus yang diutus Allah. Matius 25 ayat 34, Yesus menyatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini satu hal yang penting. Bagaimanakah hidup di dalam kekekalan itu? Dan satu-satunya cara, satu-satunya yang menentukan adalah percaya kepada Yesus Kristus. Itulah anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita untuk memulihkan relasi kita yang telah rusak oleh dosa, sehingga kita kembali bisa berelasi menikmati persekutuan dengan Allah. Lalu, apakah kemudian berbicara tentang hidup dalam perspektif kekekalan berhenti sampai di situ? Alkitab menegaskan tidak. Namun sayang sekali saudaraku, ada banyak kita yang salah memahami bahwa yang penting saya sudah percaya kepada Kristus. Alkitab secara melimpah mengatakan tidak. Apakah artinya percaya kepada Yesus Kristus itu? Hidup berdasarkan kepercayaan itu. Hidup dalam perspektif kekekalan. Orang percaya akan mulai hidup dalam terang kekekalan. Dan itu seharusnya akan mewarnai cara hidup, cara menangani semua relasi, semua hal sementara kita di bumi ini. Hidup dalam perspektif kekekalan. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Penerjemahan LAI bisa kita salah mengerti seolah-olah itu tergantung usaha kita untuk mendapatkan kehidupan kekal. Maka saya berikan satu terjemahan yang lebih tepat.
memegang dengan kuat, bertekun akan kehidupan kekal di mana kita telah dipanggil. Atau di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus menyatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Work out your salvation. Operasionalkan, nyatakanlah keselamatanmu di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimanakah kita hidup dalam perspektif kekekalan itu? Hidup di dalam terang kekekalan itu. Dan ada beberapa poin yang dapat kita pikirkan pada hari ini. Yang pertama, hidup mementingkan hal-hal rohani lebih dari hal-hal jasmani. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apa yang jauh lebih penting bagi Rasul Paulus? Manusia batiniah. Saudara-saudara terkasih, setiap kali kita ulang tahun, kita sering kali mengatakan, wow, selamat ulang tahun. Kita rayakan. Namun mungkin pada usia-usia tertentu, ulang tahun seharusnya membawa perenungan bagi kita. Keadaan jasmani kita bukannya akan semakin baik, tetapi akan semakin merosot. Ini suatu realita. Namun kita tidak pernah akan tawar hati. Ada satu hal yang jauh lebih penting. Manusia batiniah kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, fana, segera akan kita tinggalkan. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus tidak berkata bahwa memperhatikan hal-hal jasmani itu tidak penting. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu hal-hal yang bernilai kekal. Atau jangan sampai oleh hal-hal jasmani, hal-hal yang sementara ini membawa kita untuk gagal melihat hal-hal yang bernilai kekal. Hal ini lebih jelas dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Timotius. Latihan badani ada gunanya. Latihan badani penting, tetapi gunanya terbatas. Apa yang jauh lebih penting? Ibadah. Mempelajari, merenungkan firman Tuhan, berdoa, hidup dalam relasi dengan Kristus, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup dalam perspektif kekekalan. Di dalam surat kepada jemaat Kolose, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perkara yang di atas, carilah terus menerus. Perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara yang bernilai kekal. Perkara yang di atas, pikirkanlah terus menerus. Dan bukan perkara-perkara yang di bumi. Hidup dalam perspektif kekekalan. Maka kita perlu memikirkan, merenungkan. Ada banyak kegiatan, sasaran-sasaran, bahkan hal-hal yang dulu tampak begitu penting. Mungkin kita perlu pikirkan, di dalam kekekalan itu tidak terlalu penting, kecil, atau bahkan tidak layak untuk kita perhatikan. Ketika kita hidup semakin dekat di dalam persekutuan dengan Allah, maka hal-hal yang sementara ini akan semakin kecil di dalam pandangan kita.
Dan itulah yang diseringkan Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Apa yang dulu merupakan kebanggaan Rasul Paulus, apa yang dulu merupakan kemegahan bagi Rasul Paulus, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita pikirkan. Kemana perhatian kita? Apakah yang jauh lebih kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini? Di dalam perenungan pribadi saya, maka saya sampai kemudian kepada suatu pertanyaan. Mengapa saya begitu bersusah-susah untuk sepenggal kehidupan yang akan segera berakhir? Dan itu membuat saya tidak sempat memperhatikan kehidupan yang akan berlangsung untuk selama-lamanya. Yang kedua, hidup memandang setiap realitas kehidupan di bumi ini di dalam pengharapan kekekalan. Kembali, saya kutip apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan siapakah yang mengungkapkan ini, saudaraku? Kalau di dalam surat 2 Korintus, dia menyatakan tiap-tiap hari diperhadapkan dengan maut. Namun dia berkata penderitaan ringan yang sekarang ini dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari kita belajar untuk melihat seluruh kenyataan-kenyataan di dalam kehidupan, termasuk penderitaan, pergumulan di dalam konteks hidup di dalam Tuhan, dan kelak semua akan disempurnakan di dalam kekekalan. Saudara-saudaraku, ini tidak berarti akan menghilangkan berbagai permasalahan. Pengkhotbah berkata, sementara kita masih hidup di bawah matahari, kita akan terus hidup dalam pergumulan. Namun kehidupan kekal menjadi satu pengharapan yang begitu besar bagi setiap orang percaya di dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, siap menghadapi takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus, dan hidup dalam perspektif kekekalan itu menyatakan kesiapan kita menghadap takhta pengadilan Allah. Semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Namun kita tidak perlu takut. Bagi kita orang percaya, ada satu jaminan. Kita tidak akan dihukum lagi. Karena hukuman yang seharusnya kita terima telah ditanggung oleh Kristus. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi kita akan tetap diadili. Bagaimana kita memakai waktu kehidupan kita setelah kita diselamatkan. Dan hal ini berhubungan, Alkitab mengindikasikan ini berhubungan dengan upah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kutip apa yang diungkapkan oleh Matthew Henry. Seharusnya setiap hari kita bersiap-siap untuk menghadapi hari terakhir kita. Dan John Piper,
hanya satu kehidupan yang akan segera berakhir. Hanya apa yang dikerjakan untuk Kristus yang akan bertahan. Saudara-saudara terkasih, mari jangan sia-siakan kehidupan kita ini. Pesannya begitu jelas. Kita hanya mempunyai satu kehidupan. Dan ukuran kekekalan dari kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Percaya kepada Kristus dan hidup di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kembali kepada Yohanes 6. Yohanes pasal 6 ditutup dengan dua respon yang sama sekali berbeda. Yohanes 6 ayat 66. Ketika Yesus menyatakan kepada mereka apa arti mengikuti Yesus, kehidupan yang kekal. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mengapa? Wow, perkataan Yesus begitu keras. Atau itu di luar bayangan mereka yang hanya terus mengharapkan pemenuhan kehidupan yang sementara ini. Inilah orang banyak yang berbondong-bondong mencari Yesus, kagum melihat mukjizat. Tetapi pada akhirnya mereka mengundurkan diri. Dan menarik saudara-saudara terkasih, Yesus menantang ke-12 murid. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kiranya jika pertanyaan yang sama diperhadapkan kepada kita, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan kita pun akan menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan aku telah percaya dan tahu, Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sebagai aplikasi bagi kita, mari kita ambil perenungan. Apa artinya hidup dalam perspektif kekekalan sehari-hari? Tentu kita semua yang percaya kepada Kristus, mari kita hidup dalam perspektif kekekalan. Karena saya diciptakan untuk hidup kekal, maka mari kita mulai pikirkan, hal-hal apakah yang seharusnya tidak saya lakukan lagi. Hal-hal yang tidak mempunyai arti, kesia-siaan di dalam kekekalan. Hal-hal apakah yang seharusnya mulai saya lakukan hari ini? Hal-hal apakah yang tidak layak saya lakukan di dalam perspektif kekekalan? Dan hal-hal apakah yang seharusnya menjadi perhatian utama saya? Saudara-saudara terkasih, saya sering kali membuat pertanyaan-pertanyaan perenungan kepada saya untuk menguji sebenarnya betulkah saya terus bertumbuh hidup dalam perspektif kekekalan? Apakah yang paling menyedihkan bagi saya ketika saya kehilangan kesempatan untuk menonton Barcelona, klub favorit saya? Saya begitu sedih kalau Barcelona kalah. Bahkan itu mengganggu waktu-waktu teduh saya bersama Tuhan. Ataukah saya begitu sedih kehilangan kesempatan-kesempatan menikmati relasi persekutuan dengan Tuhan? Apakah saya sedih ketika saya tidak sanggup membeli sesuatu, barang-barang yang saya begitu inginkan? Atau saya sedih ketika saya tidak bisa mendukung pekerjaan Tuhan, ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan?
Dan dalam perenungan saya harus akui, seperti dalam Mazmur 119, jiwaku melekat kepada debu, seleraku masih debu. Maka terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Mazmur 119 itu kemudian tidak hanya berhenti di situ. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kita tidak bisa berjuang sendiri, hanya di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin dan kita memberikan diri, menaklukkan diri di dalam pimpinan Roh Kudus untuk terus mempunyai kehidupan dalam cara pandang perspektif kekekalan. Amin.